Ya kawan-kawan, selamat pagi. Pada kali ini kita akan bertandang ke kampung Kimihang Kudat. Pada kali ini kita akan bertemu dengan Gundahing Roni, yang mana beliau merupakan legend bagi aktiviti pemprosesan virgin coconut oil di kampung Kimihang ini. Untuk pengetahuan semua, kelapa kecil yang ada di depan ini adalah kelapa yang ditanam oleh Duta Norway yang telah melawat tempat ini pada tahun 2013. Ya, hebat, awesome ya, di mana seorang VVIP telah datang di sini dan melawat tempat ini dan menanam kelapa ini untuk kenang-kenangan. Oleh itu, jom kita berkenalan dengan Gundahing Roni di tempat pemprosesan kelapa darah di kampung Kimihang Kudat ini. Ya, kita sekarang berada di Bangko Borneo Organic, Bangko Borneo Organic Natural Coconut Oil, yaitu di kampung apa sih itu, Gundahing? Kampung Kimihang. Kampung Kimihang Kudat. Di sini adalah tempat pusat pemprosesan minyak kelapa darah. Jadi kita akan bersama dengan Gundahing Roni, bersama dengan istri tersayang, dan juga di sana ada pegawai dari lembaga pelancongan. Nah, coba hai lu. Ya, jadi kita ingin melihat bagaimana ataupun mendengar perkongsian daripada Gundahing Roni, bagaimanakah dia bermula, apakah pencapaian dan apakah kelebihan virgin coconut oil yang ada di kampung Kimihang ini. Oleh itu, jom kita berkenalan dengan Gundahing Roni. Ya, apa kabar Tepi? Hai, kabar baik, Baik, kan? baik. Jadi tanpa membuang masa, mungkin boleh terangkan sedikit latar belakang bila dia bermula tempat ini dan apakah cabaran yang dilalui pada masa COVID ini. Hai, terima kasih. Selamat menonton video ini. Saya bermula memproses minyak kelapa darah ini berdasarkan kesehatan saya. Ya, dari tahun 1998 hingga 2009 saya mengidap penyakit high blood, high cholesterol, high uric acid, gastric, gout. Itulah penyakit saya dari 1998 hingga 2009. Kemudian 2009 saya masuk
Itu dokter yang selalu rawat saya pun tanya, Roni lama tidak jumpa, dia bilang. Saya bilang, baguslah dokter, lama tidak jumpa. Janganlah selalu jumpa. Iya, Gundahing Roni. Saya difahamkan penanaman kelapa di sini dia berasaskan organik yang memang salah satu best practice untuk agrotourism. Nah, jadi boleh terangkan sedikit tentang penanaman secara organik ini? Iya, betul. Kudat memang terkenal dengan kelapa sejak zaman kolonial lagi. Kelapa merupakan satu tanaman utama dan hasil utama di Kudat lah. Dan di Kudat ini kelapa dia memang rata-ratanya tidak pernah dibajakan, tidak pernah disimpan bajak pada pokoknya. Kalau kita tengok pokok-pokok dia memang tiada kesan kena bagi baca. Jadi walaupun tidak ada persijilan secara rasmi, persijilan organik, tetapi dia hidup secara semula jadi yang juga boleh dipertimbangkan sebagai organik. Oh, jadi saya juga difahamkan virgin coconut ini banyak khasiatnya. Jadi bagaimanakah cara pemakanan yang sesuai untuk virgin coconut ini? Ya, seperti yang saya ada cakap tadi, saya bermula memproses minyak kelapa darah karena kesehatan saya yang tidak baik, dan setelah menggunakan minyak kelapa darah, saya telah beroleh kesehatan yang baik. Jadi waktu saya sakit itu, kawan saya bagi saya minum minyak kelapa darah. Dia minta saya minum 1 sudu 4 kali sehari jika kita gunakan sebagai perubatan. Tapi jika kita gunakan sebagai makanan tambahan, bolehlah minum 2 hingga 3 sudu 1 hari. Dan saya rasa dia juga kaya dengan antioksidan, yaitu mengawal free radical supaya kita kelihatan awet muda. Apa pendapat? Iya, itu memang betul. Dan harap saya awet muda juga. Oke, dari segi pelancongan pula, saya dipahamkan bahwa sebelum PKP ini ada beberapa grup dari pelancong Cina sampai mencecah 200-300 orang datang sini untuk melihat bagaimana virgin coconut ini diproses ya. Ya, saudara, kami amat bersyukur karena sebelum mula pusat pemprosesan minyak kelapa darah ini ditubuhkan, memang kampung ini terpencil. Dan kalau kita lihat peta di Sabah, tidak pernah tertulis nama Kimihang di peta Sabah. Tetapi kami bersyukur sekali apabila kami mula memproses minyak kelapa darah, pelancong mulai datang di kampung ini, sehingga ada wartawan yang menulis artikel ini, Virgin Coconut Oil Producer puts Kudat Village on map. Wow, ini karena pelancong di sini bukan saja dari dalam negeri, tetapi antara bangsa ya. Macam salah satu contoh pelancong yang pernah kami terima adalah dari Baylor University, Texas, Amerika. Mereka telah mengadakan lawatan di sini 2 kali sudah ya. Ya. Jadi saya pikir kalau mereka sanggup datang 2 kali, itu memang sesuatu yang bernilai dan mereka suka lah. Ya. Jikalau tidak ada masalah COVID ini, mungkin mereka akan datang lagi ya? Oh ya, saya sendiri pun tahun ini mereka jemput di pergi USA untuk memberi ceramah pasal produk ini, tetapi masalah untuk kita, jadi masalah pandemik ini, jadi semua ditunda lah. Ya, saya juga difahamkan bahwa di Bengko ini juga mengamalkan Bonko. Apa sebutan itu? Bonko. Bongko ini juga mengamalkan SOP supaya
kita dapat mencegah penularan COVID-19 ini? Oh ya, sedikit. kita memang ikut SOP dan terus ikut arahan kerajaan, walaupun kami kena suruh hentikan operasi, kami serta-merta juga hentikan, dan sampai sekarang ini pun kami belum operasi lagi, hanya mengikut menunggu masa yang sesuai sekali. Ya. Jadi pada masa ini belum ada tarif yang tertentu lah untuk dibuka semula kepada pelawat dalam dan luar negara. Kami ikut SOP kerajaan. Ya, kami ikut SOP, kalau kerajaan bilang sudah mulai, kami pun turut mulai juga. Dari segi kedatangan pelancong dari negara luar, negara mana yang seramai datang di sini? Sama ada dari China, dari Eropa. Dari Eropa. Eropa. Iya. Itu yang kita heran juga, dari Eropa. Dan antara yang paling regular adalah dari Australia. Dari Australia, dari Jerman, Switzerland. Ya. Dan saya difahamkan bahwa ada duta dari Norway yang ada menanam kelapa di sini. Betul. 2013 itu kami sempat menghantar produk pergi Eropa. Ekspor, ya, ekspor produk pergi Eropa. Jadi pada 2015 duta besar Norway ke Malaysia datang ke sini, dan saya rasa saya sangat kecil. Saya bagi tahu duta tersebut, saya bilang, "Sir, our factory is too small for you to visit." Saya bilang, habis kami rasa kecil ya, orang besar datang. Jadi untuk kenang-kenangan kehadiran beliau, saya suruh beliau menanam satu kelapa pandan ya. Dan sekarang sudah mulai berbunga kelapa pandan dia. Ya. Ya, apakah perancangan masa depan untuk center ini? Saya difahamkan tadi bahwa akan ada satu coconut farmstay yang termasuk dalam perancangan itu. Ya, kami sedang merancang untuk buat coconut farmstay, memandangkan sambutan daripada institusi pengajian tinggi mula menghantar student-student untuk buat praktik di sini, terutama sekali dari UPM, IPS, dari Edith Cowan University Australia, dan dari Baylor University pernah hantar student sini, dan juga dari Hong Kong, student dari Hong Kong pernah hantar di sini. Jadi kita pun dapat semangat lah untuk buat farmstay supaya mereka boleh tinggal di sini dan buat serba sedikit penyelidikan kelapa serta mempelajari serba sedikit the benefits ini, manfaat kelapa, dan juga bagi yang locals yang ingin mempelajari macam mana teknik memproses minyak kelapa darah, mereka tidak tercari-cari lagi tempat tinggal. Begitu juga dengan pelancong yang ingin mengalami untuk tinggal di kebun kelapa. Kita beri mereka peluang untuk pengalaman tinggal di kebun kelapa, dan juga pengalaman membuat minyak kelapa darah. Itu juga kami tawarkan semua lah. Mungkin menanam pokok kelapa. Ya, menanam pokok kelapa lagi. Bagaimana pula dengan pengenalan makanan tradisi di sini? Ada juga. Oh ya, kami semasa rombongan dari Eropa itu, kami pernah menawarkan makanan tradisi juga. Ya, kami juga boleh menyediakan makanan tradisi dan item-item tradisi lah, macam persembahan tradisi, ya, cultural, local culture. Bagaimana pula dengan kalau kita ada makanan tradisi, mesti ada minuman tradisi ya? Saya pernah dikunjungi oleh pelawat dari Jepun ya, dan dia tanya saya, "Do you have any coconut wine?" Dia bilang. Saya bilang saya tiada, tapi I have rice wine. Rice wine. Okay. Jadi saya hidangkan sama
pelawat tersebutlah yang dari Jepun itu. Dan waktu dari lawatan orang Amerika itu juga saya ada hidangkan rice wine juga, lihing kalau bahasa lihing. kita. Apa ada komendoran apa? Mereka suka sekali. Oh, iya, kan? Ada yang suruh saya bilang, can you send some to our hotel tonight? Dia bilang. Ya, jadi nampaknya kita punya makanan tradisi ini dan minuman tradisi ini sangat sangat disukai ya, oleh pelancong. Yang mengherankan, bila kami sediakan satu macam makanan biasalah, ya, macam itu daging ayam begitu, ikan, tidak dijamah sepenuhnya oleh pelancong. Yang mereka mau ya, yang local dish macam kami buat umbut pisang ya dengan masakan yang apa itu dari ada masakan yang ada modern ya, masakan modern menggunakan bahan-bahan begitu. Itu pula yang laku ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembualan yang singkat ini, mungkin ada gambar. Coba kita kasih. Oh, ini. Duta Norway itu. Duta Norway tidak apa ini, profesor dari Bela University. Semasa pertama kali beliau melawat sini, saya suruh beliau tanam kelapa juga untuk peringatan. So ini kelapa ini sudah berusia berapa tahun yang dia tanam? 2018 ya. Ya. Dan sekarang masih ada sana, sedang tumbuh lah sekarang. Ya mungkin ada di ruang sini, mungkin terangkan sedikit Gundahing, Roni, proses dia ini bagus juga ini untuk diketahui. Oke, terima kasih. Mula-mula kita buka sabut kelapa, dipanggil di husking. Kemudian lepas itu kita ambil isi dia dengan mengasingkan, bukan grating. Oke. Grating, sudah grating baru memarut ya. Sudah diparut baru pengeringan. Ini cara pengeringan lama kami lah. Dan sekarang kami masih amalkan, cuma kami buat dalam greenhouse ya. Lepas kering, kemudian baru ada pemerahan. Nah, this is ini kami punya mesin pertama lah, pakai manual. Dan lepas diperah, minyak keluar, dan minyak itu kemudian dituras, filtering. Selepas filtering, bottling, itu saja. Packaging dan lepas itu buat packaging, dan itulah dia punya proses. Oke, tuan-tuan, itu dia serba sedikit proses pembuatan Bojen Coconut Oil lah. Dan untuk sebelum kita mengakhiri sedikit interview kita ini, apakah pesanan kepada pelawat-pelawat yang akan datang dan bagaimanakah mereka ingin tahu jika tempat ini sudah mula beroperasi semula? Sama ada melalui Facebook dan sebagainya. Oke, bagi
student dari UMN. Ini gambar kedua kali sudah di rumah. First time kedua kali. Ini yang ada tanda tangan itu yang kedua kali itu. Saya belum sediakan suruh orang tanda tangan. Belum sedia suruh tanda tangan. Tapi ini yang oke. Ini keluarga dokter dari India. Untuknya juga.